senjata, jadi ngurusin haji. Ini gimana kesulitannya? Mungkin itu kelebihan kader Muhammadiyah ya menurut Pak Prabowo. Saya terbiasa dengan tantangan baru. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu. Dan hari ini spesial kita kedatangan tamu yang suatu kehormatan bagi kita di Podcast Infomu ini. Sudah hadir bersama kita, yaitu Bapak Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak, SEME. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Gimana kabarnya hari Baik, ini? alhamdulillah. Alhamdulillah. Kunjungan di Kota Medan, apa saja sih kunjungannya? Hari ini saya nyerapin aspirasi dari tokoh-tokoh agama di Komisi E DPRD Sumatera Utara terkait dengan perhajian di Sumatera Utara. Tentu juga mengunjungi asrama haji untuk kita mau mendorong ekosistem ekonomi haji dan juga bersilaturahim ke Prof. Hasyim Shah terkait dengan tentu saran-saran dan masukan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara terkait dengan perhajian di Sumatera Utara khususnya, kemudian secara luas terkait dengan perhajian di Indonesia. Dan saya menemukan banyak masukan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah terkait dengan penyelenggaraan haji yang nanti secara penuh 2026 akan ditangani oleh BP Haji atau Badan Penyelenggara Haji. Oke. Dari ngurusin senjata, jadi ngurusin haji. Ini gimana kesulitannya, Mas? Mungkin itu kelebihan kader Muhammadiyah ya menurut Pak Prabowo. Saya terbiasa dengan tantangan baru. Jadi kan memang kan basic saya sebenarnya ekonom ya. Ekonomi kebijakan publik, kemudian tiba-tiba masuk di lingkungan militer sebagai juru bicara Menteri Pertahanan. Itu juga bagian dari hal yang sangat baru. Satu-satunya pengalaman militer saya pernah jadi Panglima Kokam saja gitu ya. Komando Kesiapan Siaga Angkatan Muda Muhammadiyah. Kalau di TNI perutnya rata-rata, kalau di Kokam perutnya agak buncit-buncit kayak saya, kayak Pak Korib dan sebagainya gitu. Jadi itu pengalaman saya ya di Kokam gitu. Kalau rata kan Prof. Hasyim Shah yang rata perutnya gitu. Jadi tapi yang jelas ini jadi pembelajaran bagi kader-kader Muhammadiyah. Ada tantangan baru karena watak utama kader Muhammadiyah itu pembelajar. Jadi dimanapun kita ditempatkan di lingkungan baru, segera cepat belajar. Jadi saya ketika masuk Kementerian Pertahanan jadi juru bicara Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, saya belajar dengan cepat. Karena saya basisnya tentu kampus, jadi salah satu pekerjaan utama dosen itu kan belajar. Jadi kita punya metode cepat belajar. Pun demikian ketika tiba-tiba saya harus ngurusin perhajian, maka kita segera swift untuk belajar tentang perhajian. Jadi ibrohnya adalah saya ingin mengajak ke teman-teman muda, kader-kader muda Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, belajar itu sepanjang hayat. Jadi kita terbiasa dengan lingkungan baru, hal baru, dan itu wataknya Muhammadiyah. Jadi alhamdulillah hampir 2 bulan ini saya terus belanja masalah, belajar tentang perhajian, walaupun terus terang saya selama ini tidak pernah bersentuhan dengan pelaksanaan teknis dari haji, kecuali terkait dengan ibadah pribadi saya sendiri ya tentang haji dan umroh gitu. Baik. Bapak juga menyampaikan secara tegas perhajian Indonesia diinginkan secara transparan. Itu seperti apa ke depan? Jadi memang kenapa BP Haji ini hadir juga berangkat dari kondisi pengelolaan yang dianggap tidak transparan, dianggap tidak akuntabel. Makanya Pak Prabowo ingin memastikan pengelolaan haji kita ke depan itu lebih transparan dan lebih akuntabel. Makanya kita berusaha merekrut orang-orang baru di dunia perhajian untuk memastikan komitmen anti korupsi, komitmen transparansi dan akuntabilitas itu dihadirkan. Termasuk misalnya rekrutmen petugas haji harus transparan. Kemudian pengelolaan haji di luar negeri juga harus transparan, terkait catering, terkait akomodasi lainnya harus transparan. Tapi yang harus dipahami adalah 2025 ini adalah masa transisi. Artinya
BP Haji belum melaksanakan sepenuhnya penyelenggaraan haji. Jadi kami masih dalam proses mengawasi. Nah, baru di 2026 nanti atau 1447 Hijriah baru kita bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan haji. Jadi tadinya di Kementerian Agama nanti sepenuhnya digeser ke BP Haji, termasuk semua sumber daya penyelenggaraan haji semuanya digeser ke BP Haji mulai 2026 atau 1447 Hijriah. Kalau untuk tepatnya di awal bulan atau gimana nanti 2020? Ya pasti kan selesai ibadah haji itu kira-kira ya di atas kalau besok itu Juli Agustus begitu ya. Berarti setelah Agustus kita sudah langsung persiapan untuk 2026 atau 1447. Jadi kan asumsi orang haji itu setiap tahun. Kirain orang kerjanya setahun sekali, padahal enggak, dari mulai awal bulan sampai dengan akhir itu semuanya persiapan penyelenggaraan haji. Belum lagi kalau kita mikirin ekosistem ekonomi hajinya, belum lagi kita kalau mikirin tentang kebudayaan hajinya, yang tadi juga usulan-usulan menarik dari Prof. Hasim juga menarik. Itu yang sedang kita upayakan nanti di 2026. Oke. Terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama, Mas. Mudah-mudahan sukses terus untuk program kerjanya dan 2026 bisa totalitas nanti ya. Amin, amin, Oke, amin. terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.